Halo, selamat bertemu kembali di channel saya ini, di Wayankana. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya melalui like dan subscribe ya, karena subscribe gratis, sehingga kedepannya kalian bisa mendapatkan notifikasi update dari video yang saya upload ya. Nah, untuk kali ini saya akan bahas tentang trigonometri, yaitu tentang sudut. Nah, jadi pertama kita akan mengenal apa sih itu sudut ya. Sudut adalah sebuah titik yang dibatasi oleh dua garis, atau di sini disebutkan sebagai suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang bersudut pada situ titik pangkalnya. Jadi satu titik O dibatasi oleh garis OB dan OA. Nah, jadi sudut O ini bisa dinamai dengan 3 nama, tapi posisinya sama. Boleh dinamai dengan satu huruf yaitu sudut O, boleh dinamai dengan sudut AOB, boleh dinamai dengan sudut BOA. Nah, jadi berikutnya kita akan hubungkan sudut ini dengan putaran. Nah, jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 derajat putaran. Artinya di dalam satu lingkaran itu derajatnya ada 360 derajat. Sedangkan di sini tergantung dia berapa derajat. Misalnya katakanlah di sini 30, berarti 30 derajat itu sama dengan 30/360 putaran gitu. Jadinya 1 per mungkin 1/12 gitu ya, 1/12 putaran, seperti itu kalau dihubungkan dengan putaran. Nah, berikutnya ukuran sudut yang lain itu adalah dihubungkan dengan radian. Nah, 1 radian didefinisikan sebagai besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, bisa diperhatikan dari gambar bahwa besarnya sudut pusat itu 1 radian, itu satu lingkaran yang menghadap busur lingkaran yang panjangnya sama. Nah, busur ini sama panjangnya dengan jari-jari, itu yang disebut dengan 1 radian. Nah, dapat dituliskan dengan sudut PQR, POR maksudnya, POR itu adalah 1 radian, dimana 1 radian itu kalau kita hubungkan dengan derajat itu dia menjadi 57,3 derajat, dimana didapatkan yaitu karena V radian itu sama dengan 180 derajat. Kemudian 1 radian sama dengan 180 per pi, dimana V adalah 3,14. Jadi didapatlah 57,3 derajat. Nah, bagaimana dengan derajat kalau dirubah jadi radian? Jadi 1 derajat itu sama dengan 1 kali V per 180 radian. Nah, jadi itu kalau mau dijadikan radian, berarti dari derajat ke radian. Kalau yang tadi dari radian ke derajat. Nah, contohnya ini diperhatikan. Sini ada 4 contoh ya. Ubahlah besar sudut dalam suatu satuan derajat ke dalam satuan radian. Nah, jadi dari derajat ke radian. 30 derajat sama dengan, nah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa 1 derajat berarti V per 180 kali ya. Jadi V per, nah jadi di sini 30-nya ditulis di atas, 30 per 180 kali V radian. Nah, jadi 30-nya disederhanakan dengan 180, jadinya 1/6 V radian. Inilah 30 derajat itu sama dengan 1/6 V radian. Kalau 90 derajat itu adalah 1/2 V radian. Nah, soal yang kedua, ubahlah besar sudut dalam satuan radian ke dalam satuan derajat. Nah, jadi kalau dari radian ke derajat itu dibalik. Kalau tadi dibagi 180 kali V, kalau sekarang dikali 180 dibagi V. Nah, jadi kalau yang tadi kali V dulu baru dibagi 180, kalau yang sini kalau menjadikan derajat berarti kali 180 bagi V. V biasa ya. Sehingga 1/4 V radian itu disederhanakan, V-nya hilang, jadilah 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. Nah, kalau 2/3 V radian itu artinya 180 nya bagi 3 dapat 60, kemudian kali 2 jadinya 120 derajat. Itu kalau hubungan derajat dan radian. Dari derajat ke radian seperti ini, dari radian ke derajat seperti di bawahnya ya, soal yang nomor 2. Nah, berikutnya
kita akan, nah ini perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Jadi kita dihubungkan dengan ada yang namanya ordinat. Ordinatnya di mana ordinat itu adalah merupakan nilai y. Nah, nilai y ya, di mana misalkan lingkaran R berjari R titik P AB. AB itu kalau kita hubungkan dengan di koordinat kartesius, jadi di depannya x, di belakangnya y, x, y. Berarti B-nya adalah sebagai y atau ordinatnya, sebagai y atau ordinat. Kemudian R-nya jari-jari. Jadi sin alfa dia nilainya adalah depan. Nah, depan ya, di depannya ini ordinat per jari-jari ya, depan per miring. Jadi di sini adalah B ya, jadi B, kemudian sini adalah R. Kemudian kalau cos samping miring absis x ya, absis x, absis itu sama dengan x. Jadi nah ini bisa diperhatikan. Kemudian kalau tan, jadi sebenarnya sin per cos. Jadi di sini ordinat per absis jadinya. Kemudian kalau kotangan, nah jadi balik dia, tangannya yang dibalik jadinya x per y atau absis per ordinat. Kemudian kalau sekan itu hubungannya dengan cos. Nah, sekan itu ingat hubungannya dengan cos ya. Kalau cos itu adalah a per r atau absis per jari-jari. Jadi kalau sekan itulah jari-jari per absis. Nah kalau kosekan berarti dengan sin ya. Kalau sinnya ordinat per jari-jari, berarti kalau kosekannya jari-jari per ordinat. Jadi lebih mudahnya kita pahami, berikutnya kita hubungkan dengan segitiga siku-siku, lebih mudah dia jadinya. Karena di dalam segitiga siku-siku itu jelas dia bahwa diberikan sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini kalau kita berikan dia mungkin artinya C ya, karena di depannya C kecil, kemudian di sini A, ini A kecil, kemudian ini B kecil ya. Nah jadi di alfanya saya taruh di sini. Nah sehingga kalau alfanya di sini, untuk mendapatkan nilai sinnya, sin alfa, maka depan miring. Nah, depan miring ya. Ini alfa, ini depannya, berarti depannya B, miringnya C. Berarti B per C. Kemudian kalau cos alfa, cos berarti samping miring. Sampingnya adalah A, miringnya C tetap ya. Kalau tan itu depan samping ya, depan sampingnya, depan samping. Ingat ini alfa, ini depannya. Kalau di sini taruh alfa berarti ini depannya, disesuaikan ya. Tapi ini kebetulan memang di bawah ya. Kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin adalah miring, kalau sin adalah depan miring, kalau kosekan berarti miring depan. Kemudian kalau sekan kebalikan dari cos. Jadi kalau cos adalah samping miring, kalau sekan adalah miring samping atau C per A. Sama dengan tangan dan kotangan. Jadi kotangan kebalikan dari tangan. Kalau tangannya depan berbanding samping, berarti kotangannya samping berbanding depan atau per ya. Nah di sini diberikan contoh, jika sin A sama dengan setengah dan alfa terletak di antara 0 derajat, alfanya lebih dari 0 derajat kurang dari 90 derajat. Tentukan nilai cos alfa dan tan alfa. Jawabannya sin alfa sama dengan setengah dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang namanya sin itu adalah depan miring, berarti depannya 1, miringnya 2. Sehingga sisi yang lagi 1 bisa kita dapatkan dengan cara akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ingat teorema Pitagoras ya, ini sudah sebelumnya kalian pernah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sehingga didapatlah di sini adalah akar 3. Nah, untuk mendapatkan cosnya berarti cos adalah samping miring, berarti 2 akar 3 per 2, atau boleh dituliskan sebagai 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. Nah kemudian untuk tan alfa itu adalah
depan samping, berarti 1 per akar 3, sama-sama dikali akar 3, jadinya 1 per 3 akar 3. Nah seperti itu ya, itu kalau dihubungkan dengan segitiga siku-siku, jadi lebih mudah dia. Nah untuk ini bahan hafalan, ini sebenarnya agak repot sih memang kalau kita harus menghafalkan. Jadi di sini disajikan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi ada 5 sudut ya yang dikategorikan istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Jadi sin dan cos itu berbalik nilainya. Kalau sin mulai dari 0, berarti sin 0 nilainya 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, kemudian 90 1. Sedangkan kalau cos ini dibalik tukar ya, 0-nya menjadi 1, 30 menjadi setengah akar 3, ini ditukar dia. Kemudian 45-nya sama karena dibalik seperti itu. Kemudian 60-nya setengah, ini untuk memudahkan kita mengingat. Berarti kalau sin alfa 60-nya setengah akar 3, berarti kalau cosnya setengah. Kalau sin 30 setengah, berarti cosnya setengah akar 3. Kalau sin 45 sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Kalau sin 90 nilainya 1, kalau cos 90 nilainya 0. Kalau sin 0 nilainya 0, kalau cos 0 nilainya 1. Nah untuk yang di bawahnya bisa kalian cermati bagaimana cara mudah untuk kalian mengingatnya, silahkan. Yang jelas sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ini kalau dia sinnya adalah 1 per 2, berarti kosekannya otomatis. Nah, kalau sinnya 1 per 2, berarti kosekannya 2 per 1 atau 2 tuh ya, jadi balik dia. Nah silahkan kalian sesuaikan. Nah ini ada beberapa rumus-rumus identitas trigonometri yang perlu diketahui sehingga nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal trigonometri lainnya. Jadi tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian kotangannya berarti dibalik, cos alfa per sin alfa. Kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Nah ini yang penting, ini ada 3 ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, berapapun dia alfanya ya. Kemudian tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kotangan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekat kuadrat alfa. Nah jadi itulah pembelajaran untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah kalau ada pertanyaan boleh di komen di bawah, atau bisa langsung japri ke saya. Jangan lupa dukungannya ya, jadi melalui subscribe, karena subscribe gratis sehingga pembelajaran kita bisa berlanjut terus ya. Oke, selamat belajar dan utamakan hidup sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan.